Halo guys, kali ini gue membahas tentang Marvel Legends yang terbaru, yaitu Iron Spider. Nih seperti ini boxnya. Kalau kalian lihat, box Marvel Legends itu akan mengalami perubahan seperti yang waktu itu dulu pernah gue mention di video-video gue sebelumnya. Lebih kurus, lebih kecil dibanding box yang sebelum-sebelumnya udah rilis. Kalian bisa lihat sendiri kan. Jadi menurut gua agak kurang ya buat yang kolektor demen box-box disimpan dalam box, karena kita nggak bisa lihat lagi box di dalamnya seperti apa figurnya. Oke, mari kita buka ya. Yuk. Oke, seperti kalian lihat, gua akan buka. Kita akan lihat seperti apa di dalamnya, karena seperti di info blister bening di dalamnya pun juga tidak ada. Mari kita lihat, jeng jeng jeng. Nah, seperti ini penampakan di dalam box Marvel Legends yang terbaru. Menyedihkannya adalah karena tidak ada blister bening, dan kesannya kalau lihat ini menyedihkan ya, apalagi gue yang sebagai kolektor lama yang udah koleksi dari berapa tahun yang lalu, dari waktu yang cukup lama. Kita bisa lihat menyedihkan banget, semua di packaging, dimasukin ke dalam kardus, jadi kesan eksklusif, kesan kolektornya pun hilang kalau menurut gue gitu loh. Figurnya dibungkus kertas kresek begitu doang tanpa di seal, jadi bener-bener cuman seperti ini penampakannya. Yuk kita lihat lagi seperti apa penampakan Iron Spider di dalamnya ya. Oke, gue buka nih mulai dari aksesoris capitannya. Kita dapat capitannya 3, seperti biasa dari plastik yang lumayan solid, jadi nggak terlalu lembek dan letoy. Yang menariknya dia hanya memberi titik artikulasi buat dibengkok-bengkokkan, itu hanya di bagian ujung dan di bagian bawah nih, seperti gue tunjuk. Itu ya, jadi agak terbatas tapi lumayan lah gitu. Lalu mari kita lihat figurnya. Lihat tuh, kantong kresek begini doang guys. Nah, inilah penampakan figur dari Iron Spidey yang terbaru. Oke, dari segi artikulasi dia sih cukup bagus ya, cukup baik, karena dari segi artikulasi Spider-Man, figur Spider-Man sebelumnya juga udah cukup bagus. Titik-titiknya udah cukup banyak. Jadi kalian yang demen pose, enak banget buat mose-mosein gitu loh. Terus lihat detail-detail di cat-cat di badannya juga nimbul. Jadi nggak cuma sekedar cat, jadi detailnya juga oke banget, scalp muka, terus artikulasi dari sendi perut kalian bisa lihat, bisa nekuk banget, terus bisa ngedengak lumayan. Jadi pose-pose yang ekstrim kalian buat bisa gitu loh buat kedepannya. Terus dia juga ada pakai butterfly joint ya di kedua sisi tangannya, jadi bisa nekuk banget ke depan dan ke belakang seperti ini. Ya menurut gue oke ya, dibandingkan beberapa figur Iron Spider sebelumnya. Ini yang sudah memakai metode terbaru, jadi lebih asik lah gitu loh. Apalagi dibanding kemunculan Iron Spider sebelumnya udah cukup lama. Jadi menurut gue ini udah oke banget sih mewakili. Jadi bagian yang demen kalian fans-fans Spider-Man, yang demen koleksi figur Spider-Man, ini cocok banget buat kalian koleksi, men. Keren banget. Gue juga nanti akan compare figur Marvel Legends ini dengan salah satu figur dari brand Jepang, yaitu Amazing Yamaguchi Revoltech Iron Spider. Seperti apa nanti kan gue bandingin tuh gitu loh, mulai dari aksesoris, capitannya seperti gimana, pose-posenya, bahkan kita akan coba pose Iron Spider yang dia bisa berdiri dengan capitnya nancep ke bawah kayak di komik. Nah, ini kalau aksesoris sekarang pasang bentukannya nanti setelah udah dipasang seperti ini ya. Kalau dilurusin capitnya sih jadi kesana kepanjangan. Nah, stabil nggak dia bisa berdiri tegak dengan capit yang nanti nempel di punggungnya? Karena beberapa orang pasti akan ragu bisa stabil nggak dia, karena capitnya itu 3 itu lumayan berat ya, nggak begitu ringan. Nah, kita lihat nanti seperti apa ya. Nanti gue akan videoin juga. Nah tuh kalau buat pose cakep kan Iron Spider-nya. Jadi kalau menurut gue sih oke lah gitu loh. Cuman ya dengan packaging yang seperti itu, plus harganya juga makin lama Marvel Legends tuh makin naik sih. Masih wajar tapi makin naik. Udah mulai di atas 500 ya sekarang Marvel Legends. Nah tuh, enak kan kalau kalian bikin pose yang ekstrim dengan Iron Spider seperti ini. Tuh, itu dia. Oke. Ya udah, nextnya gue akan compare dengan yang brand pabrikan Jepang lain ya.
Semoga bisa ngasih input ke kalian. Kira-kira bisa bersaing nggak nih? Atau bisa bagusan kolekan yang mana nih? Brand Hasbro atau brand lain? Itu aja. Oke, yuk mari kita lanjut ke skin berikutnya. Oke, kali ini sesuai janji gue akan compare perbedaannya dengan brand pabrikan lain. Yang gue ambil dari Revo, kalian bisa lihat gue posting berdiri, dan ternyata bisa berdiri cukup seimbang dengan memakai capitan yang sudah menempel di belakangnya untuk Marvel Legends yang Hasbro ya. Kalau untuk Revo sendiri pun gue udah coba, dia juga cukup stabil. Gitu loh, seperti ini nih perbedaannya kalau kalian mau lihat. Keren kan? Nah, nanti kan gue pose berikutnya lagi, yang pose nunjuk ke bawah. Oke, ini udah gue posein dua figurnya dengan posisi favorit dari Iron Spider-Man, dimana Capita itu membuat figurnya bisa melayang tanpa perlu pakai stand display. Untuk ML agak kesulitan gue waktu memosein karena ujungnya dia itu agak lembek ya, jadi harus di permukaan yang kayak macam karet ini. Kalau permukaan meja dia nggak bisa berdiri, tapi kalau Iron Spider-Man dari Revo dia bisa berdiri di kedua permukaan tersebut. Untuk pose-pose lebih cakep Revo sih daripada ML, tapi ya pilihannya di kalian. Jadi begitu review gue sedikit tentang Iron Spider-Man ya. Untuk plus minus ya balik lagi ke selera kalian, karena menurut gue tetap ada plus ada minusnya. Plusnya ya kalian mungkin bisa lebih save tempat dengan packaging box yang sekarang karena dia lebih tipis, lebih kecil dari box yang sebelumnya. Cuman minusnya ya kalian tidak bisa menggabungkan box ini dengan box yang lama karena size-nya beda. Terus harganya juga Marvel Legends yang sekarang sudah mulai merangkak naik di atas 500, range antara 500 sampai paling mahal 700 pernah gue lihat. Dulu kan kira-kira masih ada yang 300, 400 bahkan 500 ribu. Gitu loh. Tapi menurut gue untuk figur-figur sekarang Marvel Legends masih terjangkau. Kalau yang kalian lihat yang Revoltech yang kemarin yang barusan gue review itu dan gue compare, itu harganya sekarang kalian mau tahu, itu di eBay sama di marketplace di luar, itu harganya sudah menginjak rata-rata 2 kali lipat. Gue dulu pre-order yang Revo itu 1,3, sekarang sudah menyentuh angka 2 juta sampai bahkan ada yang paling mahal 3 juta. Gila kan? Tapi memang udah gak ada yang jual sih, rata-rata jarang. Gitu loh. Jadi tetap ML itu masih dari price itu masih oke lah, masih bisa diterima gitu. Terus minusnya lagi dia capitannya kalau kalian mau majang ya lebih enak sih pakai stand display ya. Kalau nggak mau pakai ya kalian harus pakai alas yang lebih kasar buat pose yang tadi gua buat gitu. Ya itu aja review dari gua. Buat kolektor yang baru mungkin Iron Spider-Man ini keren ya, karena dia juga pakai teknologi sekarang dari artikulasi, join semua udah pakai yang paling baru. Kalau yang seri lama dulu kan dia belum pakai metode yang baru gitu loh. Detail-detail juga oke, nimbul semua logo-logo garis-garis dilekuk di badannya semua nimbul, jadi keren sih menurut gua. Itu aja review gua tentang Iron Spider. Semoga bisa membantu ngasih input buat kalian yang ngoleksi action figure Marvel, terutama fans-fans Spider-Man. Oke? See you on my next video. Bye-bye. Thank you guys.